Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sasehan dengan NIM akhir 30052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian akhir semester metodologi penelitian dengan judul karakterisasi endapan nikel laterit dan estimasi sumber daya menggunakan integrasi data geokimia dan metode geostatistik di Blok Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yang pertama, ada latar belakang sendiri, yaitu pertama, potensi strategis Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel laterit terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam industri logam global. Di Sulawesi Tenggara sendiri menjadi salah satu daerah penghasil nikel utama karena tersusun oleh batuan ultramafik yang mendukung pembentukan endapan nikel laterit melalui proses pelapukan pada lingkungan tropis di Indonesia. Kemudian Blok Pomala di Kabupaten Kolaka merupakan salah satu kawasan tambang nikel utama di Indonesia yang telah lama menjadi pusat eksplorasi dan penambangan. Meskipun tersedia data-data eksplorasi yang cukup lengkap, diperlukan kajian-kajian atau pendekatan yang lebih mampu memodelkan hubungan spasial data secara lebih akurat, dengan contohnya menggunakan metode dalam estimasi sumber daya, yaitu metode geostatistik, yaitu khususnya ordinary kriging yang banyak digunakan dalam industri pertambangan karena mampu memperhitungkan hubungan antar spasial data melalui analisis variogram. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, mineralogi, bagaimana karakteristik, petrografi, dan mineralogi pada masing-masing zona laterit. Kemudian geokimia, bagaimana distribusi geokimia unsur utama pada setiap zona laterit. Geostatistik, bagaimana model distribusi dan estimasi sumber daya nikel 3 dimensi menggunakan geostatistik. Bagaimana klasifikasi sumber daya hasil estimasi berdasarkan Klasik George 2012. Kemudian ada manfaat dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, karakterisasi profil laterit secara petrografi dan mineralogi, analisis distribusi geokimia unsur utama pada setiap horizon laterit untuk interpretasi kualitas biji. Kemudian ada pembangunan model estimasi sumber daya nikel 3 dimensi menggunakan metode ordinary kriging. Kemudian klasifikasi sumber daya berdasarkan GORC 2012. Manfaat yang pertama ada teoritis, yaitu kontribusi ilmiah terhadap pemahaman geologi, mineralogi, dan geokimia endapan nikel laterit di Pomala. Referensi akademik untuk estimasi sumber daya berbasis model 3 dimensi. Dan yang manfaat praktis yaitu acuan teknis, eksplorasi, dan perencanaan tambang nikel laterit di Blok Pomala, optimasi jarak titik per bor, dan evaluasi dasar terpercaya untuk penyusunan laporan sumber daya dan cadangan GORC. Kemudian ada ruang lingkup wilayah penelitian Blok Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan data pemboran eksplorasi terkait litologi, kadar unsur, koordinat, dan evaluasi. Kemudian ada karakterisasi laterit 3 zona, limonit, saprolit, dan bedrock berdasarkan analisis petrografi, mineralogi, dan geokimia. Analisis geokimia sendiri mencakup unsur ekonomis, nikel dan kobalt, dan unsur-unsur penyerta yang digunakan untuk analisis pola distribusi kadar per zona. Pemodelan dan estimasi model 3 dimensi geostatistik ordinary kriging berbasis data pemboran, klasifikasi GORC, sumber daya terka, tertunjuk, terukur yang tidak mencakup estimasi cadangan. Waktunya itu 8 bulan dari Januari hingga Agustus 2027 dari pengumpulan data hingga pelaporan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan berikut beberapa tinjauan pustaka yang merupakan laporan-laporan terdahulu mengenai beberapa sumber-sumber yang digunakan dalam pelaporan. Selanjutnya ada kerangka atau landasan teori geologi regional Sulawesi Tenggara, di mana dengan interaksi lempeng-lempeng yang sejak zaman Mesozoikum menghasilkan tatanan geologi yang kompleks di Sulawesi Tenggara dengan kompleks ophiolite, yaitu Habsburgite, Dunite, Larzolite, Serpentinite sebagai sumber utama nikel dan kobalt. Mineral yang kaya Mg dan Fe akan rentan pelapukan, curah hujan tinggi, dan topografi yang bukit menghasilkan profil laterit yang tebal dan menerus. Struktur geologi mengontrol infiltrasi air. Jenis endapan nikel laterit yaitu yang pertama ada batuan ultramafik, kemudian ada pelapukan kimia, ada mobilisasi unsur, profil laterit. Kemudian ada geokimia laterit. Yang pertama zona saprolit yaitu cenderung garnierit, zona limonit bawah yaitu asbolan dan litioforit, kemudian goetit dan hematit mendominasi pada limonit, dan unsur Mg dan Si sangat mudah tercuci dengan kadar tinggi menandakan derajat pelapukan rendah. Ordinary kriging yaitu mempertimbangkan korelasi spasial melalui analisis variogram, menghasilkan estimasi optimal dengan varians yang minimum, lebih unggul dari IDW, dan variasi kriging mengukur tingkat ketidakpastian estimasi. GORC code yaitu ada inferred, indicate, dan measured.
Kemudian ada metode penelitian yang pertama, tahap akuisisi dan kompilasi data, yaitu dengan data bore, data sekunder, dan validasi database surpak. Kemudian tahap kedua ada analisis lab, petrografi, mineralogi, dan geokimia. Petrografi dengan sayatan tipis dan mikroskop, mineralogi dengan data XRD, dan geokimia dengan data ICP dan MS. Kemudian ada metode pemodelan geologi dan geostatistik, model 3D leapfrog, analisis variogram multidireksional, dan ordinary kriging, estimasi blok dengan menghitung variance kriging. Kemudian yang terakhir ada tahap klasifikasi GORC dan analisis cut-off grade. Klasifikasi yaitu apakah dia measured, indicate, atau inferred, break-even analysis, dan kurva tonnage grade pada 5 skenario cut-off grade. Software atau perangkat lunak yang digunakan yaitu ada Surpak, ada Leapfrog Geo, dan ada SPSS. Berikut jadwal penelitian. Studi literatur dan kompilasi data pada Januari hingga Februari, analisis petrografi XRD, analisis geokimia ICP-MS pada Maret dan April, pemodelan variogram dan estimasi sumber daya melalui kriging yaitu pada bulan Mei dan Juni, klasifikasi GORC dan cut-off grade pada bulan Juli. Kemudian pemodelan atau penulisan laporan dan revisi pada bulan Juli hingga Agustus. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penulisan laporan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.